Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Kali ini kita memasuki seri belajar CCNA part 2. Kita sekarang memasuki bab yang ke-11 ya teman-teman, yaitu Ether Channel. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan belajar melalui kasus ya. Semisal di sini saya akan menambahkan switch yang 2960. Ini kita coba percepat saja. Di sini tidak kelihatan ya teman-teman. Kalian bisa hapus saja untuk option, preference, dan pada bagian always show port labels ini kita non checklist. Kita close saja. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini pada switch 0 itu port yang paling atas itu dia menyala teman-teman, sedangkan 3 port yang paling bawah itu dia port yang terblokir. Untuk switch 1 semua portnya itu up ya teman-teman. Misalkan teman-teman bandwidth antar port ini membutuhkan 400 MB. Tetapi sedangkan yang port menyala itu hanya ada satu port saja. Jadi hanya ada 100 MB yang bisa dibandwidthkan. Untuk mengaktifkan port-port yang terblokir ini dan kemudian nanti kita satukan dengan port yang ini, itu dia memerlukan yang namanya Ether Channel teman-teman. Jadi intinya kalau keempat port ini disatukan, itu dia dinamakan dengan Ether Channel, sehingga keempat port ini dia itu akan menyala atau up teman-teman, dan barulah bandwidthnya itu akan 400 MB. Jadi intinya secara fisik itu kita membuat 4 kabel teman-teman, sedangkan secara logika atau sistem itu kita hanya menggabungkan menjadi satu kabel saja teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang protokol yang bisa dipilih pada Ether Channel. Yang pertama itu ada yang namanya LACP teman-teman. LACP ini dia itu merupakan open standard. Maksud dari open standard ini, semisal switch Cisco bertemu dengan yang bukan switch Cisco, itu dia bisa menggunakan yang namanya protokol LACP. Sedangkan protokol yang kedua namanya PAGP atau khusus Cisco. Semisal kalau switch Cisco bertemu dengan switch Cisco, maka dia bisa menggunakan protokol PAGP. Tetapi kalau switch Cisco bertemu dengan switch Cisco, terus mau pakai yang LACP juga boleh ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada layer 3. Untuk layer 3 ini nanti kita akan bahas di materi berikutnya ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita akan langsung praktek yang LACP terlebih dahulu. Tetapi di sini kita akan terangkan dulu teman-teman untuk switch 1 dan switch 2-nya. Di sini kita bisa tampilin untuk interface-nya. Kita bisa ke option, kemudian preference, dan always show port labels. Kemudian kita close. Oke, di sini sudah ada interface-nya. Kemudian kita mulai ke switch 1 dulu. Kita ke CLI, kita ke mode enable, conf T. Kemudian di sini kita pergi ke interface yang mengarah ke switch 2. Di sini dia menggunakan interface FA01 sampai FA04. Kita bisa menggunakan interface range saja. Interface range FA01 sampai 4. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Terus kita lanjut terangkan yang dari switch 2 ke switch 1. Kita ke CLI, kemudian kita ke mode enable, conf T. Di sini sama teman-teman, interface yang mengarah ke switch 1 itu FA0/1 sampai FA0/4. Kita bisa interface range FA0/1 sampai 4. Kemudian switch port mode terang. Oke, sudah teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah menerangkan antar switch-nya. Sekarang kita akan coba untuk membuat channel grupnya. Kita kembali ke switch 2. Di sini masih di interface FA0/1 sampai 4. Jadi untuk perintahnya kita bisa gunakan channel strip group. Kemudian kita tanda tanya dulu teman-teman. Kalian bisa lihat di sini dari sistemnya itu menyediakan dari 1 sampai 6. Semisal kita akan buat channel group 1. Kemudian di sini kita ketik mode dan kemudian tanda tanya. Kalian bisa lihat teman-teman di sini yang LACP itu ada 2 metode. Yang pertama ada aktif dan yang kedua ada pasif. Jadi yang pertama aktif ini dia itu seperti diibaratkan mengajak. Sedangkan untuk yang pasif ini dia itu menunggu. Jadi ini antonim ya teman-teman. Kalau kita menggunakan yang aktif, maka kita harus mengajak terlebih dahulu. Tetapi kalau kita menggunakan yang pasif, maka kita harus menunggu ajakan dari switch yang aktifnya. Kita akan buat supaya switch yang 2 ini itu pasif teman-teman. Jadi kita ketik pasif. Kita
Kita bisa di enter. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk di switch 1 ini, dia itu bersifat mengajak. Di sini masih di interface FA0 1 sampai 4. Jadi perintahnya sama, channel group 1. Nah, untuk channel groupnya itu sama teman-teman, menggunakan 1 seperti yang di switch 2. Kemudian di sini mode. Di sini kita tanda tanya dulu. Oke, di sini kita akan menggunakan mode yang aktif atau yang mengacak ya teman-teman. Kita tuliskan aktif. Nah, oke, di sini kita coba percepat ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini portnya itu semuanya menjadi hijau ya teman-teman, atau sudah menjadi menyala semua. Nah, kita coba saja untuk matikan ininya, always show-nya. Oke, di sini kalian bisa lihat di sini menyala semua ya teman-teman. Dan ini diibaratkan hanya satu kabel saja ya teman-teman. Dimana berarti di sini bandwidth-nya itu adalah 400 MB. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang Ether channel yang mode LACP. Nah, sekarang kita akan coba belajar menggunakan mode PAJP ya teman-teman. Nah, untuk prakteknya di sini saya akan tambahkan switch multilayer yang ini 3560. Dan kita ganti dulu namanya teman-teman, ini multilayer switch 1. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini untuk port yang paling atas itu dia menyala, sedangkan dua port yang paling bawah itu dia port yang diblokir. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk terangkan dari switch 2 ke multilayer switch 1 dulu. Nah, sebelum itu ini kita nyalakan kembali untuk interface-nya. Nah, kita nyalakan lagi. Oke, di sini sudah kelihatan teman-teman. Kita bisa buka switch 2, kita bisa keluar dulu teman-teman, dan kita masuk ke interface range FA0/5 sampai 7. Kalau punya saya FA0/5 sampai 7 teman-teman. Kemudian kita bisa di enter dan ketikkan switch port mode terang. Enter. Nah, di sini kita langsung untuk membuat channel groupnya ya teman-teman. Jadi perintahnya sama, channel strip group. Untuk channel group yang di sini kita gunakan yang channel group kedua, karena yang pertama tadi sudah digunakan dari switch 1 ke switch 2. Kemudian kita tuliskan mode, kita tambahkan tanda tanya dulu. Nah, kalian fokus yang PAGP. Di sini ada dua mode, yaitu auto dan desirable. Dimana auto ini dia itu sifatnya menunggu teman-teman, sedangkan untuk desirable dia itu sifatnya mengajak. Nah, untuk switch yang dua ini kita akan gunakan mode desirable atau mode mengajak. Jadi nanti dia akan mengajak switch multilayernya. Kita ketik saja desirable. Kemudian di sini kita bisa di enter. Oke, sudah teman-teman. Lanjut kita konfigurasi di multilayer switchnya. Kita kasih CLI. Ini kita no saja teman-teman. Kemudian di sini kita pergi ke mode enable, config, dan kita akan terangkan dulu teman-teman. Kita akan pergi ke interface yang mengarah ke switch 2. Di sini menggunakan FA0/1 sampai FA0/3. Kita bisa gunakan interface range FA0/1 sampai 3. Kita bisa di enter. Nah, teman-teman, di sini kita coba ketikkan switch port mode terang. Enter. Nah, teman-teman, di sini nggak bisa nih. Pada switch yang multilayer switch ini, kalau mau konfigurasi terang itu, kita harus konfigurasi encapsulation.1q-nya dulu, teman-teman. Jadi di sini kita harus konfigurasi encapsulation-nya dulu. Di sini caranya switch port terang encapsulation.1q. Kita bisa di enter. Nah, barulah kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini kita akan langsung untuk konfigurasi PAGP-nya, teman-teman. Di sini caranya sama, kita ketik channel group. Untuk channel groupnya itu samakan, yaitu group 2. Kemudian di sini kita akan menggunakan mode desirable juga. Jadi yang tadi di switch 2 juga mengajak, dan di multilayer switch-nya juga mengajak, teman-teman. Kita gunakan mode desirable. Enter. Selanjutnya di sini kita bisa matikan dulu untuk ininya, always show portnya. Nah, kemudian kita bisa dipercepat, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini portnya itu sudah menyala semua atau sudah up semua. Dimana kita sudah jadikan satu grup, atau bisa diibaratkan ini adalah satu kabel, sehingga bandwidthnya itu adalah 300 MB ya teman-teman. Karena total di sini ada 3 kabel, jadi bandwidth keseluruhannya itu ada 300 MB. Kita coba cek di multilayer switch-nya. Kita exit dulu teman-teman. Kemudian kita ketik do show Ether channel summary. Kita coba singkat saja.
Nah, kalian bisa lihat teman-teman, di sini informasinya itu adalah SU, dimana kalau S itu layer 2, nah sedangkan U-nya itu adalah in use. Berarti artinya port ini dia sudah digunakan. Nah, jadi di sini informasi untuk grupnya itu akan masuk ya teman-teman. Jadi di sini ada informasi grup 2 dengan protokolnya itu PAGP. Dan di sini juga ada setiap portnya FA0/1 sampai FA0/3. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba praktek Ether channel menggunakan protokol layer ketiga. Nah, di sini saya akan menambah switch multi layer lagi. Kita pakai yang 3560 lagi. Kita taruh di sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini untuk port yang paling atas di sini menyala, sedangkan dua port yang paling bawah itu dia port yang diblokir. Nah, jadi teman-teman untuk yang protokol LACP dan PAGP itu untuk yang di layer 2 ya teman-teman. Sedangkan untuk yang di layer 3 dia itu ada sendiri dan namanya itu adalah on. Nah, teman-teman biasanya kan kalau mau menghubungkan itu kan harus menggunakan konfigurasi terang ya teman-teman. Nah, tetapi kalau di multi layer switch ini kita tidak harus menggunakan konfigurasi terang, tetapi kita bisa menggunakan dengan IP teman-teman. Jadi nanti kita akan pasang IP tetapi yang satu network. Semisal di multi layer switch 1 10.10.10.1 dan multi layer switch 2-nya 10.10.10.2. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi di multi layer switch satunya. Nah, teman-teman di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke multi layer switch 2. Oh ya, di sini kita bisa nyalakan dulu teman-teman. Oke, kalau punya saya itu FA0/4 sampai FA0/6. Interface range FA0/4 sampai 6. Nah, kemudian kita ketikkan no switch port. Nah, ini artinya kita mendisablekan setiap port yang ini. Dan kemudian di sini kita buat channel grupnya. Channel group. Kita akan buat channel group yang ketiga. Kemudian mode, kita bisa gunakan tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini ada mode on, di mana mode on ini dia khusus untuk layer ketiga. Nah, jadi di sini kita gunakan mode on ya teman-teman. Kita bisa di enter. Nah, di sini kita masuk ke interface Ether channel 3. Interface PO3. Enter. Nah, barulah di interface Ether channel 3 ini kita akan konfigurasi IP-nya. Di sini kita pasang IP add. Untuk IP-nya tadi 10.1, 10.10.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0 teman-teman. Lanjut kita bisa di enter. Nah, lanjut kita bisa konfigurasi di multi layer switch 2-nya juga ya teman-teman. Kita ke CL. Kemudian di sini kita pilih no saja. Kita ke mode enable conf T. Di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch multi layer 1. Interface range kalau punya saya FA0/1 sampai 3 teman-teman. Lalu no switch port. Kemudian di sini kita buat channel grupnya. Channel group 3. Kemudian modenya itu menggunakan on karena untuk layer 3 teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke interface PO3 atau Ether channel 3. Nah, kemudian di sini kita akan pasang IP-nya, IP add. Tadi untuk multi layer switch 2 itu 10.2, 10.10.10.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah. Kita coba cek teman-teman dengan do show Ether summary. Nah, teman-teman di sini sudah ada grup 3 dengan informasi RU atau R-nya itu layer 3 dan U-nya itu in use. Berarti artinya layer 3 itu digunakan atau layer 3 itu aktif. Oke, kita di sini masih orange ya teman-teman. Kita coba percepat. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini semua portnya itu sudah menyala ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan di bab yang ke-11 ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.